Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya anak-anak ya. Kita sekarang belajar di tema 7 perkembangan teknologi. Kita masuk ke subtema 4 ya, perkembangan teknologi transportasi. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Oke, sebelum pembelajaran dimulai silahkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita lanjutkan. Silahkan disiapkan buku paket kalian di tema 7 subtema 4 ya. Nah, di situ ada bacaan, kita baca bersama-sama. Bayangkan kamu harus pergi jauh. Kamu bisa berjalan kaki, tetapi butuh waktu lama. Apa yang dapat kamu lakukan? Kamu dapat menggunakan alat transportasi, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Alat transportasi apa saja yang sudah kamu ketahui? Ayo membaca. Nah, silakan dibuka buku kalian pada halaman 170 sampai 171 di tema 7 ya. Di situ ada bacaan berjudul Berlibur ke Rumah Paman. Nah, nanti setelah kalian baca, silahkan garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf dan tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Oke, kita baca bersama-sama. Berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Beni mengunjungi rumah paman. Rumah paman Beni di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang memesona. Paman mengajak Beni berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Beni melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Dulu, orang berpergian dengan menggunakan bendi. Saat ini, orang berpergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Beni pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Nah, oke, sekarang kita garis bawahi kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, ini ada paragraf pertama. Saat liburan sekolah, Beni mengunjungi rumah paman. Yang paragraf kedua, paman mengajak Beni berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Yang paragraf ketiga, Beni melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Yang paragraf keempat, kalimat utamanya, paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan perintah yang kedua, yakni menulis isi cerita dari setiap paragraf. Nah, pada paragraf pertama, isi ceritanya yakni saat liburan sekolah, Beni mengunjungi rumah paman. Tadi sudah. Yang paragraf kedua, paman mengajak Beni berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Paragraf 3,
Beni melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Yang paragraf keempat, Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Nah ini ya, isi cerita dari masing-masing paragraf ya. Bisa kalian contoh di rumah. Atau bila kalian punya jawaban lain bisa kalian tulis di buku kalian. Nah, ayo bercerita. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa gambar. Kemudian kalian urutkan perkembangan cara orang berpergian. Nah, urutkan dengan memberi nomor pada kotak yang tersedia, lalu ceritakan kepada temanmu. Nah, ini kalian bisa menulis nomornya di lingkaran yang disediakan di sini. Oke, perkembangan menggunakan alat transportasi. Kira-kira yang pertama yang mana? Nah, di sini ada gambar orang naik bendi atau delman tadi, ada orang jalan kaki, ada mobil, ada pesawat, ada orang naik kuda. Kira-kira yang pertama yang mana, anak-anak? Nah, yang pertama ini adalah mulai dari orang berjalan kaki, ya. Perkembangan alat transportasi. Yang pertama orang jalan kaki. Yang kedua orang naik kuda, ya. Yang kedua adalah orang naik kuda. Nah, kemudian setelah orang naik kuda, kemudian ada alat transportasi lagi. Ini namanya bendi, ya. Bendi ini, ya. Alat transportasi yang ditarik kuda. Kemudian setelah ditemukan bendi, orang pada naik mobil, ya. Naik mobil, ya. Ini yang keempat. Setelah ada mobil, kemudian ada orang menemukan pesawat terbang. Nah, jadi setelah mobil baru pesawat terbang. Ini ya nomor-nomornya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ceritakan dari gambar tadi, ya. Pada zaman dahulu manusia berpergian masih berjalan kaki. Selanjutnya manusia menggunakan hewan sebagai penarik kendaraan. Setelah mengenal mesin dan bahan bakar, manusia mulai menggunakan mobil. Dan setelah itu muncul pesawat terbang yang membutuhkan waktu singkat dalam perjalanan yang jauh, ya. Ini contoh ceritanya, ya. Kalau kalian punya cerita yang lain bisa kalian tulis di buku kalian. Oke, kita lanjutkan materinya. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Nah, sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita lihat caranya membuat mobil dari kardus bekas. Nah, kita siapkan dulu peralatan yang dibutuhkan. Peralatan yang dibutuhkan ya ini ada pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas atau bekas kotak sepatu atau yang seukuran. 1 lembar kertas putih polos, penggaris dan spidol. Kemudian jangan lupa lem, ya. Ini alat yang dibutuhkan. Setelah alat-alatnya terkumpul, kita lanjutkan cara membuatnya. Nih, cara membuatnya. Yang pertama, nah, ini gambar skema cara membuat mobil dari kardus bekas, ya. Kalian bisa melihat di buku kalian juga sudah ada. Bisa dibuka halaman 173 dan 104. Untuk langkah-langkahnya, ini yang pertama, siapkan peralatan. Yang kedua, selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri kardus. Yang selanjutnya, potong garis pintu seperti pada gambar. Nah, ini seperti pada gambar ini. Kemudian, nomor 5,
Buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. Nah, seperti ini. Nah, yang keenam, potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan, lalu tempel bagian kaca depan. Nah, ini kertas putihnya ditempel pada bagian depan. Nah, kemudian setelah itu, kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Nah, oke, ini caranya ya. Ada 7 langkah ini caranya. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam membuat kerajinan tadi memotong kardus, memotong kertas dan menempelkan, melipat kardus bagian belakang, membuat pola pintu mobil. Nah, kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan. Kamu juga telah memotong kertas dan menempelnya pada kaca depan. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan. Nah, ini contoh mobil dari kardusnya. Jika ingin menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Nah, kita lihat kaca itu tadi panjangnya ada 20 cm. Kemudian lebar kaca mobil tadi adalah 10 cm. Nah, ini panjangnya, ini lebarnya. Kemudian setelah ketemu panjang dan lebarnya, mari kita hitung ya, berapa pita yang dibutuhkan. Nah, pada kali ini kita akan menghitung keliling ya, menghitung keliling dari bangun datar tersebut. Nah, caranya bagaimana menghitung kelilingnya atau menghitung pita yang dibutuhkan? Nah, ini panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil adalah keliling kaca mobil ini. Nah, oke, caranya berarti kita tambahkan 20 yang bagian atas, yang bagian kanan 10, berarti 20 ditambah 10 ya. 20 tambah 10 tambah 20 lagi yang bawah ini ya. Dia saya ulangi lagi. 20 tambah 10 tambah 20 tambah 10 lagi. Nah, tambah 10 lagi. Jadi mengelilingi bangun datar tadi atau mengelilingi kaca tadi. Nah, berapa ini kita jumlahkan? 20 tambah 10 tambah 20 tambah 10 berarti berapa? Ya, 60 cm ya. Jadi pita yang dibutuhkan adalah 60 cm ya. Ingat ya, menghitung keliling kaca tadi, yakni yang bagian atas atau panjangnya ditambah lebarnya, kemudian tambah panjang yang bawah ini, terus lebar yang sebelah kiri ini. Oke, selanjutnya ya. Ayo berlatih. Berapa kelilingnya? Nah, di sini ada persegi panjang dan ini ada segi 5 ya. Kita hitung kelilingnya 2 bangun ini. Pertama-tama kita hitung keliling yang bangun A ya. Ingat ya. Sekarang kita hitung keliling bangun A, berarti ini 8 cm ditambah 15 cm ditambah 8 cm ditambah 15 cm ya. Berarti kita hitung 8 tambah 15 ditambah 8 ditambah 15 sama dengan 46 ya. Jadi keliling bangun A ini adalah 46 cm.
Sekarang kita hitung keliling bangun B. Nah, ya, berarti kita hitung, tinggal menjumlahkan sisi-sisinya yang mengelilingi ini. 7 ditambah 7 ya. Ditambah 7, ditambah 7, ditambah 7. Ya, berarti ya 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 35 cm. Jadi keliling bangun B ini adalah 35 cm ya. Ya, caranya kita menambahkan panjang dari sisi-sisinya ya. Oke ya, demikian yang dapat Pak Fadli sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Semoga kalian dapat memahaminya. Atau bila kurang paham bisa kalian tanyakan ke wali kelas atau orang tua kalian ya, atau kakak-kakak kalian. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian mudah memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.